Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi SMK 11 Negeri Tangerang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran dasar desain grafis. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Muhammad Fathul Fuluh sebagai guru dasar desain grafis di kelas 10 multimedia maupun kelas 10 teknik komputer dan jaringan. Sebelumnya Bapak sudah pernah upload materi tentang dasar desain grafis di Google Classroom. Namun saat ini Bapak akan coba jelaskan apa itu definisi dari dasar desain grafis berikut contoh-contoh yang biasanya sudah jadi contoh daripada dasar desain grafis tersebut. Oke, langsung saja kita bahas definisi dari desain grafis. Desain grafis berasal dari bahasa Inggris yakni desain grafis. Desain ini artinya rancangan, rencana, atau reka rupa. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sebagai kata benda, definisi dari desain adalah digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau bentuk objek nyata. Nah, adapun grafis adalah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada halayak banyak. Contohnya seperti foto, grafik, diagram, tipografi, simbol, desain geometris, peta, gambar teknik, dan lain-lain. Seringkali dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Dari kedua definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Itu kesimpulan daripada definisi dari desain grafis. Nah, ada dua kata yang harus digarisbawahi dari kesimpulan tersebut. Yang pertama, proses komunikasi, dan yang kedua adalah elemen visual. Itu harus digarisbawahi untuk pengertian daripada desain grafis. Jadi desain grafis itu adalah proses komunikasi yang menggunakan elemen visual. Nah, contoh-contoh daripada produk desain grafis tersebut yang memiliki elemen visual untuk proses komunikasi, yang pertama adalah majalah. Kenapa majalah menjadi contoh desain grafis? Karena majalah merupakan salah satu alat komunikasi yang di dalamnya menggunakan elemen visual. Apa elemen visualnya? Seperti gambar, tulisan, logo, dan lain-lain. Kemudian contohnya ada desain kemasan. Nah, desain kemasan ini bukan hanya untuk mempercantik kemasan belakang, namun juga digunakan untuk memberikan informasi produk tersebut, baik dari segi deskripsi produk, komposisi, kandungan gizi, dan lain-lain yang ada di dalam produk tersebut. Kemudian selanjutnya ada logo. Logo ini biasanya menggunakan gambar grafik atau hanya sebuah sketsa, dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu. Biasanya di dalam logo ini memiliki visi dan misi yang diwakilinya. Biasanya yang menggunakan logo juga adalah sebuah perusahaan, sebuah organisasi, sebuah produk, atau bahkan sebuah negara. Selanjutnya poster, media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, atau bahkan terdiri dari kombinasi keduanya.
biasanya ditempel di tempat-tempat strategis dengan tujuan agar dapat dibaca oleh siapapun yang melewatinya. Kemudian ada brosur. Brosur ini adalah alat untuk mempromosikan barang atau jasa yang dibuat dari kertas, memiliki sejumlah informasi tentang jasa ataupun produk barang tersebut. Nah, ada 3 jenis brosur yang harus diketahui. Yang pertama, brosur yang tidak memiliki lipatan atau flyer. Dan yang kedua, brosur yang memiliki 2 lipatan, biasanya disebut dengan default. Yang ketiga, yaitu brosur yang memiliki 3 lipatan atau disebut dengan threefold. 3 lipatan berarti ada 6 halaman. Halaman 1 sampai 3 ada di depan dan 4 sampai 6 ada di belakang. Kalau yang bifold berarti punya 4 halaman. Kemudian contohnya ada pamflet dalam desain grafis. Pamflet itu adalah sebaran berbahan kertas yang bertujuan memberikan informasi terperinci kepada para pembacanya. Biasanya fokusnya kepada satu hal. Satu hal ini informasi jadwal kegiatan misalnya. Kemudian petunjuk penggunaan dan lain-lain. Menggunakan elemen yang ringkas dan padat dibandingkan dengan brosur. Selanjutnya ada banner. Banner ini merupakan media promosi yang dicetak menggunakan print digital. Biasanya dilengkapi dengan simbol, logo, slogan, atau pesan lainnya. Lebih banyak digunakan untuk kebutuhan indoor. Seperti sudah banyak diketahui, banner ini ada 3 jenis. Yang pertama ada X banner, kemudian Y banner, dan roll up banner. Y banner, konstruksi tiang penyangganya biasanya berbentuk huruf X. Jika Y banner, maka tiang penyangganya konstruksinya berbentuk huruf Y. Dan roll up banner biasanya berbentuk gulungan ditarik dari atas ke bawah. Kemudian ada spanduk. Spanduk sebetulnya hampir sama fungsinya dengan banner. Cuma bedanya jika banner biasanya indoor, untuk spanduk biasanya outdoor. Nah, outdoornya ini digunakan untuk promosi produk atau event. Biasanya membentang di jalan-jalan raya, atau misalkan ada di gerbang sekolah, atau misalkan ada di gerbang perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian contohnya ada juga baliho yang memiliki unsur komunikasi dan elemen visual. Karena baliho ini merupakan sarana atau media berpromosi yang memiliki unsur memberitakan event, kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Bisa juga digunakan untuk iklan produk baru, tapi biasanya bersifat semi permanen karena dilihat dari topangan tiang penyangganya, penopangnya itu menggunakan bambu sehingga mudah untuk dibongkar pasang, jadi tidak permanen. Dan kemudian ada billboard. Nah, billboard ini biasanya diletakkan menggunakan tiang yang tinggi dan di tempat-tempat keramaian di mana orang-orang suka berlalu lalang sehingga mudah untuk dilihat informasinya, kemudian juga didapat. Biasanya pemasangan billboard ini jika dilihat dari konstruksi tiang penyangga itu permanen karena tidak untuk bongkar pasang. Namun iklannya yang bisa dirubah-rubah sesuai dengan kesepakatan antara penyedia billboard dengan perusahaan yang ingin diiklankannya. Oke, demikian penjelasan materi kali ini tentang definisi dari desain grafis dan beberapa contohnya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dari Bapak cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.